Shalom Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini. Amin. Amin. Saya kena percaya saya berdiri orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang bersukacita di dalam Tuhan. Mari pagi hari ini Tuhan lebih mengenal pribadi kita pagi hari ini. Kita mau siapkan tanah hati yang terbaik. Kita gak mau melewatkan waktu dengan sia-sia pagi hari ini. Kita mau percaya pribadi lepas pribadi dengan Tuhan. Kita mau merenungkan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan pagi ini. Bapak Ibu Saudara, sudah untuk bangkit berdiri, kita sama-sama berdoa. Sebelum kita memulai ibadah ini. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang Kau berikan pagi hari ini. Buat kesempatan yang Kau berikan pagi hari ini Bapa. Pagi hari ini Tuhan kami menikmati hadirat Engkau Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami bersuka cita Tuhan dalam nama Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Beri kami roh sukacita yang lebih lagi Tuhan. Biar pujian pengagungan kami naikkan Tuhan. Boleh menjadi dupa yang harum Tuhan. Pagi hari ini juga Tuhan kami siap Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Untuk benih-benih firman-Mu Tuhan. Biar kami boleh dikuatkan Tuhan benih-benih firman-Mu pagi hari ini. Biar menjadi rema dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami siap pagi hari untuk menyembah, memuliakan Engkau Tuhan. Yang siap untuk memuji, memuliakan Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, aku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan Selamanya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan Selamanya aku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari angkat suaramu pagi ini. Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah. Yesus, kami cinta Engkau Tuhan.
Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya ku mau memuji-Mu, ku mau memuji. Ku mau menyembah, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari angkat suaramu lebih lagi pagi hari ini. Kau memuji Engkau Tuhan. Ku mau memuji. Mari angkat tanganmu bagi saudara pagi hari ini. Tuhan, jadikan kami penyembah-penyembah yang benar dalam Engkau. Ku selalu sembah, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji. Yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Aku mau memuji, ku selalu puji, ku mau menyembah, ku selalu Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Kau yang layak. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari angkat suaramu pagi ini. Mari sembah Dia. Haleluya, haleluya. Engkau yang layak, Bapa. Engkau yang layak. Engkau yang layak terima pujian. Engkau yang layak, segala kemuliaan hanya untuk Engkau Tuhan pagi ini Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Glory, glory, glory. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur punya Allah yang hidup. Kami bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Engkau baik. Engkau baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari pagi hari ini betapa besar kasih Bapa buat setiap kita pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan pagi ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kau setiap kami boleh jadi biji mata Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari naikkan syukurmu pagi ini. Terima kasih Yesus. Engkau baik.
Kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, Engkau yang layak. Terima puji, terima hormat. Haleluya, 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 haleluya. Mari tinggikan Dia. Layak Tuhan dipuji, tinggikan namanya selamanya. Layak Tuhan, layak Tuhan dipuji, layak Tuhan disembah. Layak Tuhan dipuji, tinggikan namanya bagimu, bagimu Tuhan segala pujian, bagimu Tuhan segala kuasa, bagimu Tuhan kemuliaan, bagi Tuhan sampai selamanya. Layak Tuhan. Bagi saudara senang untuk bangkit berdiri. Layak Tuhan dipuji, layak Tuhan disembah, layak Tuhan disembah, layak Tuhan dipuji, tinggikan namanya. Layak Tuhan, layak Tuhan. Angkat suaramu pagi ini lebih lagi. Layak Tuhan disembah, layak Tuhan dipuji, tinggikan. Layak Tuhan, layak Tuhan dipuji, layak Tuhan disembah, layak Tuhan dipuji, tinggikan namanya selamanya, tinggikan namanya selamanya. Saya mau katakan, tinggikan namanya selamanya. Kami tinggikan Engkau Tuhan pagi hari ini. Beri kemuliaan buat Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Shalom Bapak Saudara. Shalom. Shalom. Masih semangat untuk memuji Tuhan pagi hari ini? Amin. Pada pujian ini, ajar kami berdiam Tuhan pagi hari ini. Kita mau lebih lagi menyembah Tuhan. Kita mau lagi memuji, memuliakan Tuhan pagi hari ini. Ajarku berdiam dekat di hatimu, Saat ku berpaling, temukan cintamu. sana kau Menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, aku damba hati. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku
Ajarku berdiam dekat di hatimu. Mari wanita saja menyanyikan pujian ini. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana ku menanti untuk bawaku lagi. Dan dalam damai yang sejati. Sekarang yang pria saja. Ajarku ku damba hatimu. Oh, inilah rindu hidupku. Hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Kita beri malam buat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya setiap kita pernah merasakan namanya jatuh cinta, betul Bapak Ibu Saudara? Mungkin dengan suami. Pasti ada rasa yang, wah, saya ingin bertemu. Saya ingin berbicara, saya ingin ngobrol. Mari pagi hari ini kita membangun cinta mula-mula kita dengan Tuhan. Mungkin saat ini keadaan kita oke-oke aja. Mungkin saat ini keadaan kita dalam keadaan terpuruk. Tapi pagi hari kita mau belajar dan berkata bahwa Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur. Mari sama-sama kita berkata, Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur. Dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur. Saya percaya bahwa orang-orang yang bersyukur adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita mempersiapkan tanah hati yang terbaik. Kita mau belajar bersyukur. Lepaskan segala masalahmu, beban hidupmu. Duduk diam di bawah kaki Tuhan pagi hari ini. Berikan telinga yang terbaik pagi hari ini. Berikan hati yang terbaik pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau pagi hari ini Tuhan kami boleh duduk diam di tempat ini Tuhan. Semua karena anugerah Engkau. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Bapa. Dalam segala keadaan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Rancangan-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Mari angkat suaramu pagi ini. Katakan dengan iman. Ku bersyukur selalu dalam
sejalan denganku. Tetap kami bersyukur Tuhan. Tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekeliling kami saat sekelilingku. Tak mengerti Hidupku tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Mari kita pujian dari awal dulu saudara. Haleluya. Bersyukur selalu dalam kelemahan, ada rencana yang indah Kau berikan padaku. Kami bersyukur. Ku bersyukur selalu dalam kelemahan, Ada rencana Kau berikan bagi kami Tuhan. berikan bagiku saat keadaan sejalan denganku. Bapak Ibu saudara-saudara, saya untuk bangkit berdiri. Hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Tetap Hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Kau Tuhan yang terbaik. Yang terbaik. Kau Tuhan yang terbaik. Kau Tuhan yang terbaik. Haleluya, haleluya. Tuhan, Engkau yang terbaik di dalam hidup kami. Tidak ada satupun di dunia ini yang melebihi Engkau Tuhan. Kasih-Mu lebih dari hidup kami. Kasih-Mu lebih dari kebutuhan kami. Kasih-Mu yang memegang masa depan kami. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang terbaik. Kami mau hidup di dalam kasih-Mu Tuhan. Tanpa kasih-Mu, hidup kami ini sia-sia Tuhan. Tidak satupun manusia yang bisa kami andalkan. Hanya Engkaulah andalan kami. Hanya Engkaulah Tuhan kami. Yang begitu mengasihi kami, yang begitu peduli dan mengerti dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang cerah Engkau telah percayakan hamba menyampaikan firman-Mu, urapin oleh kuat kuasa-Mu Roh Kudus. Ajar kata demi kata kami katakan dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu. Firman-Mu memberkati anak-anak-Mu, memuliakan Engkau dan menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan terima kasih dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Silakan duduk. Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema berkat adalah beban. Banyak dari kita sebagai manusia hidup ingin diberkatin. Itu tidak salah, itu adalah manusiawi. Tetapi berapa banyak dari kita dapat mengerti apa artinya berkat.
tersebut. Berkat itu adalah beban yang positif, ada juga beban secara negatif. Ada dua beban. Siapakah diri kita ini akan mengetahui beban apa yang kita dapatkan, yang dalam positif atau negatif. Bagi manusia yang egois, yang tidak takut Tuhan, bahwa berkat adalah suatu yang mujizat di dalam dirinya. Karena itu tidak heran dengan berkat yang ada di dirinya itu menjadikan kebanggaan, kesombongan buatnya. Inilah beban secara negatif. Bagi orang yang tidak takut akan Tuhan, bahwa dia berkat adalah suatu hal yang mujizat bagi dia. Dia bisa habiskan, dia bisa hidup dengan bebas, dengan poya-poya, menjadi sombong dan menjadi dia terkebur dengan berkat yang dia terima. Inilah secara negatif. Tetapi buat anak Tuhan yang takut akan Tuhan, ternyata bahwa berkat itu adalah beban yang positif di hidup kita. Karena berkat yang diterima di diri kita ini bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk disalurkan kepada orang banyak sehingga dirinya menjadi berkat. Jadi kita yang terima berkat ini bukannya enak, beban. Berkat ini jadi beban buat hidup kita kalau secara orang anak Tuhan yang mengerti akan firman Tuhan. Kalau orang menerima berkat anak Tuhan tahu bahwa berkat ini bukan buat dia sendiri, jadi beban buat diri dia. Menjadi pacuan buat hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi berkat itu jadi beban yang positif. Menjadi berkat buat orang banyak, bukan buat diri sendiri. Kalau buat diri sendiri adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mendapat berkat adalah suatu hal yang mujizat buat dia hidup dengan semaunya dia. Tapi buat anak Tuhan, berkat itu adalah beban yang positif buat diri kita. Karena dengan banyak berkat di diri kita, ternyata bebannya bertambah sangat berat sekali. Tambah berkat, tambah berat bebannya. Tambah berkat, tambah berat bebannya. Secara anak Tuhan, secara rohani. Contohnya, untuk seorang suami, terutama untuk seorang suami jika dia sifatnya baik dan ganteng, dapat berkat banyak, pasti banyak sekali cewek-cewek mengincar dirinya. Jika tidak kuat imannya, pasti dia terjerumus dengan cewek-cewek karena kekayaan kebanyakan dan akhirnya lupa dan akhirnya hidupnya gelimang dengan dunia. Tetapi jika memang dasarnya sifatnya nakal, tambah diberkatin, tambah liar. Ceweknya di mana-mana tambah banyak. Karena tambah berkat, tambah liar dia. Karena seorang suami kalau kita kuat-kuat secara rohani menambahkan keluarganya menjadi kacau. Dan teman-temannya tambah banyak yang mengajak dia untuk urusan dosa dan dosa, minuman keras lah, narkoba lah, dikenalkan cewek sinilah, cewek sono lah. Inilah kalau orang kenal Tuhan tapi belum kaya secara rohani. Saya pengalaman. Makanya jadi tambah berkat bukan tambah baik kalau orang itu belum mengenal Tuhan. Untuk seorang istri akan bertambah pusing untuk menjaga suaminya. Dari godaan dari pihak luar, istrinya pasti bertambah stres dan sakit-sakitan. Kenapa nggak sakit-sakitan? Kalau suaminya pulang malam, mabok, bau parfum ini, pipi kiri kanan ada bibir merah, ada pipi bibir merah. Istri tambah stres dan sakit-sakitan. Bukan tambah kaya, tambah senang dia tambah kaya, bukan tambah berat buat hidupnya. Banyak teman-teman dari istrinya juga dan istrinya banyak mengajak hal yang glamor. Biasanya istri sebagai ibu rumah tangga sekarang karena udah biasanya di rumah tangga, sekarang udah punya mobil, suaminya beliin mobil, anak teman-temannya banyak yang mengajakin dia nongkrong di kafe lah, dan dikenalkan dengan onola, dikenalin dengan inilah, akhirnya bisa kecantol dengan berondong-berondong alias gigolo. Banyak istri yang terjadi. Kaya, hebat, bergaul kiri kanan, akhirnya kenal cowok sini, kenal cowok sono. Jadi kesetiaan rumah tangga udah hilang. Nah itulah hidup berkat, mendapatkan berkat kalau belum dia kaya secara rohani.
Istri pasti sering kurang tidur menunggu suaminya pulang malam terus. Istrinya dibohongin terus oleh suaminya. Tidak ada hari tanpa dusta dan dusta. Suami setiap hari membohongi istrinya, dusta dan dusta. Jadi kenyataannya berkat itu tidak mudah untuk dinikmati. Perlu kekuatan ekstra di diri kita masing-masing. Jadi perlu kekuatan ekstra. Apa kekuatan ekstra itu? Karena itu berkat itu adalah beban-beban yang positif dan juga yang negatif. Sebab itu poin pertama, kita harus mempunyai kekuatan di dalam rohani. Yang paling penting kita harus mempunyai kekuatan di dalam rohani. Utamakan berkat rohani dulu daripada berkat jasmani. Karena jika diri kita kuat di dalam rohani, pasti tindakan kita dan perbuatan kita semua berjalan dengan lurus dan jujur. Jujur di hadapan Tuhan, jujur di hadapan istri, keluarga, jujur di hadapan orang tua. Kalau kita utamakan berkat rohani dulu. Karena itu banyak Bapak Ibu, kalau kita belum kaya di dalam rohani, janganlah kita minta kaya di dalam jasmani dulu. Kita minta kaya di dalam rohani dulu. Mengerti akan apa tujuan hidup ini. Dan mengerti apa yang kalau dapat berkat, untuk siapa berkat itu. Apakah kita harus hidup dengan kena berkat menjadi tambah dosa? Banyak orang di dunia ini tambah berkat, tambah dosa. Tambah berkat, tambah dosa. Karena dia tidak tahu beban berkat itu. Nah, karena itu kita harus kuat di dalam rohani. Poin pertama adalah kita harus mempunyai kekuatan di dalam rohani sebelum kita mendapatkan berkat jasmani. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita belum kaya di dalam rohani, janganlah kita minta kekayaan di dalam jasmani dulu. Karena kekayaan itu menjadi bencana di dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya katakan, kekayaan itu menjadi bencana di dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Ya, apabila berkat itu enak, setiap hari saudara minta berkat-berkat, tapi saudara miskin secara rohani, dapat berkat menjadi bencana, bisa jadi perceraian dengan berkat itu. Banyak sekali terjadi. Karena orang dapat berkat, rohaninya cetek, terima Tuhan, pengertian akan berkat itu sudah tahu, ya tambah berkat, dia tambah hidup nggak benar. Tadi saya katakan, berteman sini, teman sono, cewek sini, cewek sono buat laki. Kalau yang perempuan, biasa ibu rumah tangga masak, kenal punya mobil, diajak teman di kafe, di mall, ngongkrong sini, kenalin cowok sini, cowok sono, ayo kegait dengan cowok. Hidup rumah tangganya berantakan, anak kemana, istri kemana, suami kemana. Kenapa? Karena rohaninya cetek. Dia tahu ya berkat. Nah, ini terjadi dalam hidup di dunia ini banyak sekali, bukan cerita baru cerita, kenyataan banyak. Mungkin dalam 1000 paling dikit itu 10% terjadi. Ada rumah tangga yang begitu karena kebanyakan berkat. Dulunya mah baik, suaminya baik, istrinya baik, pagi-pagi udah doa pagi, seminggu juga komsel ngikut ini ngikut ono, tambah berkat tambah ngaco, lupa Tuhan. Itulah berkat itu bukannya enak, berkat itu beban kalau belum yang kita mengenal Tuhan yang benar. Yang punya banyak diberi banyak, firman Tuhan mengatakan demikian. Yang punya banyak diberi banyak, yang punya sedikit diberi sedikit. Itu dalam rohaninya. Tuhan itu memberikan kita begitu. Yang mengenal banyak diberi banyak, yang punya sedikit diberi sedikit. Itu Tuhan. Punya banyak rohani, kita banyak berkat kekayaan rohani kita diberikan banyak berkat jasmani. Tambah kaya rohani, tambah berkat jasmani. Itunya Tuhan. Punya sedikit rohani diberi sedikit jasmani. Itu cara Tuhan yang mengasihi anak-anaknya. Kalau Tuhan memberi kemampuan kita mampunya 5 dikasih 5. Dengan berkat yang kita punya, dengan apa yang kita punya. Tetapi beda dengan iblis. Iblis miskin rohani, diri kita miskin rohani, dikasih kaya jasmani, bertambah kaya, tambah kaya. Membuat diri kita menjadi setan dan setan-setanan. Terus hidup, itulah setan maunya. Sehingga kita lupa Tuhan, lupa keluarga, lupa ke gereja, lupa yang lain. Jadi ternyata orang yang punya berkat itu nggak gampang. Berkat itu adalah beban yang rohani, jasmani secara positif maupun negatif.
Amsal 28 ayat 20 mengatakan demikian. Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapatkan banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Orang yang dapat dipercaya mendapatkan banyak berkat. Ini berkat orang yang dapat dipercaya, orang oleh Tuhan yang dapat dipercaya kaya dalam rohani, dan juga kaya dapat dipercaya dalam jasmani, ditambahkan berkat oleh Tuhan. Tetapi orang yang ingin cepat kaya, yang miskin rohaninya, yang tidak mengerti rencana Tuhan dalam hidupnya, ingin dikatakan tadi orang yang ingin cepat menjadi kaya. Nah, ini cepat menjadi kaya, tidak mengerti apa-apa, tahunya cepat kaya. Tidak akan luput dari hukuman. Hukuman apa? Ya bencana. Rumah tangga bencana, keluarga bencana, kehidupan bencana. Semuanya. Kenapa? Ingin kaya tapi ingin cepat kaya tapi miskin secara rohaninya. Rohaninya miskin tapi mau kaya jasmani, banyak jadi bencana. Dikatakan apa? Tidak akan luput dari hukuman. Karena apa? Hukumannya bukan dari Tuhan, hukuman dari dunia ini sehari-hari perbuatannya yang jelas. Jelas firman Tuhan berkata orang yang dapat dipercaya mendapatkan banyak berkat. Apa yang dapat berkat? Banyak berkat untuk berkat yang bisa dinikmati oleh orang yang dapat dipercaya. Nikmati, kita dapat menikmatin, bisa menikmatin makanan, makan apapun bisa karena dirinya sehat. Karena sehat kita dapat berkat makan, minum. Ada banyak orang kaya karena nggak sehat, makan ini nggak boleh, makan ini nggak boleh, nggak boleh. Kenapa? Nggak dapat dipercaya. Nggak dapat dipercaya, dia nggak bisa menikmati makan. Dari makan aja kita kalau kaya, bukan dari duit aja. Kalau kita kaya tapi nggak bisa nikmatin makanan, apa artinya hidup? Yang bisa makannya bubur pagi-pagi tuh, bubur sama kecap dikit, udah. Siang makan apermut, itu gitu aja, nggak bisa makan yang enak. Itu bukannya berkat. Bisa menikmati keluar negeri, naik kapal terbang, bisa keluar kemana, bisa juga banyak orang yang kaya tapi takut ketinggian, nggak mau keluar naik kapal terbang, takut. Ada juga, karena nggak jadi itu berkat. Bisa menikmati damai sejahtera dan sukacita dengan keluarganya, istri, anak, mantu, cucu, dan cicit menikmatin. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Duanya selalu ingin minta berkat, dikasih kaya, karakter tidak kuat, akhirnya berubah menjadi buruk dan buruk. Karena itu saya selalu minta kepada Tuhan, anak mantu saya biar semua dia kaya secara rohani dulu, mengerti kehendak Tuhan, baru Tuhan berkatin. Jangan kasih kaya kalau dia tidak mengerti apa yang terjadi. Yang kedua, ingin cepat kaya, cara apapun dia lakukan. Orang yang ingin cepat kaya, cara apapun dia lakukan. Yang halal oke, yang haram oke. Yang penting kaya, bagi dia dosa adalah nomor 5. Yang penting gua kaya dulu. Dosa nomor 5, gua nggak pikirin apa gua. Yang penting gua kaya dulu. Itulah orang yang pikirnya cepat. Ketiga, keegoisan akan dirinya adalah yang terpenting buat dia. Dia tidak peduli kepada siapapun. Yang penting dirinya tambah kaya. Teman dia sikat, saudara dia sikat, mantu pun dia sikat, mertua pun dia sikat. Yang penting dirinya cepat kaya. Itulah segala hal dihalalkan. Orang yang enggak mengenal Tuhan begitu. Inilah akibatnya jika seorang tersebut tidak punya kekuatan di dalam rohaninya. Kalau kita tidak kuat di dalam rohaninya, itu akan terjadi dalam hidup kita. Saya pun pernah mengalami. Saya bicara kisah nyata diri saya. Saya juga pernah mengalami berkat kekayaan. Akhirnya hidup saya tidak berkenan dalam Tuhan. Tapi akhirnya saya mengerti bahwa berkat itu bukan untuk diri saya sendiri. Secara rohani saya diberkatin, saya berkatin kepada saudara-saudara. Secara jasmani Tuhan berkatin saya bagi ke orang-orang yang membutuhkan saya kuat dengan kemampuan saya. Nyumbang ini, nyumbang ono, bagi sini, bagi sana. Udah biasa bagi saya. Karena itu berkat itu bukan untuk kita sendiri.
Ini akibat jika seorang sebut tidak punya kekuatan di dalam rohaninya. Karena berkat itu adalah beban yang positif dan juga beban yang negatif. Sebab itu yang kedua, kita harus selalu takut akan Tuhan. Tadi yang pertama, kita harus kuat dalam rohani. Yang kedua, kita harus selalu takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, setiap perbuatan pasti selaras dengan firman Tuhan. Karena itu tindakannya pasti bersih, jujur. Bagi dia lebih baik rugi daripada mencurangin orang lain. Orang yang takut akan Tuhan, rugi tidak masalah, yang penting nama dia baik, tidak memalu-malukan Tuhan. Tapi orang yang tidak kenal Tuhan, siapapun dia sikat, yang penting gua kaya. Nah itu beda. Orang yang takut Tuhan, pasti dia melakukan dengan jujur, lebih baik rugi daripada mencurangin orang lain dan tidak memalu-malukan nama Tuhan. Lebih baik dia jujur, rugi tidak apa-apa, yang penting nama baiknya dijaganya. Berkat yang diberikan pada kita sebagai orang percaya, kita harus menyadari bahwa berkat yang kita terima bukan buat diri kita sendiri, tapi untuk diberikan kepada orang banyak juga. Berarti diri kita harus menjadi berkat dan saluran berkat. Maka hidup kita ini Tuhan mau kita diberkatin untuk menjadi berkat, saluran berkat. Maka saya selalu berdoa tiap pagi, Tuhan jadikan saya berkat, saluran berkat. Bukan Tuhan berkatin saya dengan berlimpah-limpah untuk diri saya sendiri, tidak. Tuhan jadikan saya berkat, saluran berkat. Secara apa? Diberkati secara rohani maupun jasmani. Berkat itu ada dua macam, berkat rohani maupun jasmani. Jangan berkat jasmani aja. Kalau kita tadi saya katakan, kalau berkat jasmani aja, hidup kita ini akan hancur-hancuran. Rumah tangga kita hancur-hancuran kalau nggak punya berkat rohani. Jadi perlu berkat jasmani, berkat rohani yang utama daripada berkat jasmani. Otomatis kalau kita takut Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, berkat rohani itu menyusul dengan sendirinya. Rohani menyusul, jasmani juga menyusul dengan terus, dan akhirnya menjadi kaya di rohani, kaya di jasmani. Banyak orang menjadi lupa Tuhan kalau hidupnya tidak kaya rohani. Menjadi lupa Tuhan, menjadi durhaka dengan orang tuanya, menjadi sombong, berubah 180 derajat di dirinya, dan juga karakternya menjadi sangat buruk sekali kena berkat. Banyak orang berubah karakter hidupnya karena berkat jasmani. Kalau orang berubah dengan karakter yang baik, dengan berkat rohani jadi baik dari hidupnya. Berubah 180 derajat, baik memuliakan Tuhan. Tapi kalau orang yang diberkatin jasmani, karakternya menjadi buruk kalau dia tidak kaya di dalam rohani. Karena itu sadar dan bersyukurlah dengan berkat yang ada di diri kita saat ini. Janganlah kita selalu meminta dalam doa, selalu minta diberkatin jasmani kita, yaitu dengan kekayaan dan dunia ini. Tetapi kita belum mendapatkan atau mempunyai kekuatan di rohani kita. Waspadalah. Ingatlah, berkat itu bisa menjadi bencana di diri kita jika kita belum mampu mengelola berkat tersebut. Sebelum kita mengelola berkat itu akan menjadi bencana dalam hidup kita. Kita harus mengerti secara rohani dulu. Kita lihat, mari dilihat Kejadian 12 ayat 2. Bagaimana Tuhan perintahkan Abraham di dalam hidupnya. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Tuhan punya rencana kepada Abraham dan hidup kita pun sama. Dia katakan apa? Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Tuhan mempunyai rencana Abraham menjadikan dirinya berkat. Dimanapun dia berada menjadi berkat. Engkau akan menjadi berkat, artinya menjadi saluran berkat. Tuhan memberkati Abraham agar Abraham diri menjadi berkat untuk orang banyak. Saluran berkat, bukan diri kita sendiri.
Jadi berkat untuk orang-orang di sekitar dia dan juga sekitar kita kalau kita diberkatin. Kalau kita memberkati orang lain, Tuhan pasti tambah lagi berkatnya. Seperti kali mati, laut mati di Israel. Dia terima terus mendem, nggak diem aja, mati segitu-gitu aja. Tambah hari tambah busuk, tambah bau, tambah tidak nyaman. Karena mati, berkatnya ada segitu-gitu. Tapi kalau dia berkatnya nyalur terus dapat 100, dia campung dia salurkan 50 atau 30, 70, tambah lama, tambah bersih tuh. Itu kali itu tambah bersih, tambah murni. Kalau mati ya segitu-gitu aja, tambah hancur, tambah bau, tambah. Jadi kita itu harus jadi saluran berkat. Terima 100, salurin mungkin 50, 75 atau 30, 20, terserah. Sesuai rencana Tuhan buat hidup kita. Kita salurkan. Dan akhirnya datang lagi, kayak sumur. Sumur disedot diambil airnya. Dia gak kekurangannya sumur. Tetap aja atas ada batasnya 100, dia 100 saja. Diambil lagi 200 liter, tetap aja dia 100 lagi. Gak kekurangan itu sumur. Tetapi kalau gak diambil itu sumur, lama-lama airnya bau. Begitu juga diri kita. Kalau kita gak pernah menyarukan berkat, akhirnya berkat yang ada diri kita menjadi bau. Bukan menjadi berkat buat orang lain. Menjadi saluran berkat, menjadi bau. Maka Abraham dikatakan, aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat. Coba Kejadian 12 ayat 3-nya. Kejadian 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sekali lagi Tuhan menegaskan bahwa Abraham akan memberkati semua bangsa di bumi dengan berkat-berkat yang dia terima dari Tuhan. Itu secara jasmani. Secara rohaninya dikatakan dirinya akan menjadi berkat. Dimanapun dia berada menjadi sari berkat. Dan juga diartikan melalui Abraham dan keturunannya yang melahirkan Yesus. Sebab inilah Yesus keturunan Abraham yang memberkati bangsa-bangsa di dunia. Oleh keturunanmu lah bangsa-bangsa di dunia diberkati. Apa dengan apa? Bukan dengan duit. Keturunannya Abraham siapa? Ya Daud. Ya Yesus turunan, ya Yesus ada anak Daud dan dengan Yesus menjadi berkat di seluruh dunia yang bisa menerima Yesus, itulah menjadi berkat. Dengan keturunan kita juga keturunan kita menjadi berkat buat orang banyak. Sesuai Abraham diberkati oleh Tuhan. Jadi berkat yang dia terima untuk memberkati bangsa-bangsa berarti bukan untuk pribadinya saja dan keluarganya, tetapi untuk orang banyak. Abraham diberkati jasmani, dia bagi berkat jasmani, diberkati dengan keturunan yang baik, yaitulah Daud, Ishak, dan Yesus. Lahirlah Yesus menjadi berkat untuk orang di dunia ini dengan keturunannya. Begitu juga kalau kita hidup dalam Tuhan kaya secara rohani, keturunan kita menjadi berkat. Bukan hanya keturunan ke-1, kedua, ketiga. Ada yang bilang sampai keturunan ke-7 pun aku anak-anak menjadi kaya, bukan sampai turunan 7. Jadi kalau keturunan ke-7 kaya, bagaimana keturunan ke-8 miskin, melarat, jadi pengemis. Maka kalau kita dalam Tuhan jangan sampai 7 turunan, turunnya. Turunan 8, 9, 10 tetap kaya diberkatin Tuhan rohani jasmani. Jangan 7 turunan kita kaya, kan banyak bilang 7 turunan juga hartaku nggak habis, 7 turunan, yang 8 keturunan jadi melarat. Kata apa? Karena hidup nggak dalam Tuhan. Yang ketiga, berkat itu adalah beban yang positif dan juga beban yang negatif. Sebab itu janganlah mementingkan diri kita sendiri, arti jangan egois. Kalau kita diberkatin, janganlah kita egois, janganlah mementingkan diri sendiri.
Jelas sekali Tuhan memerintahkan diri kita agar kita mengasihi sesama manusia. Mengasihi sesama manusia artinya jika kita mengasihi diri kita penuh hati dan sepenuh jiwa. Kita harus mengasihi manusia seperti diri kita sendiri. Artinya kita mengasihi diri kita sepenuh hati dan sepenuh jiwa. Kita pun mengasihi orang lain harus sama seperti diri kita mengasihi diri kita sendiri. Tuhan mengajar bahwa kita harus mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Tuhan sarankan kita sebagai anak Tuhan, dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan segenap akal budi kita yang ada di dalam pikiran kita. Dengan segenap, bukan separuh, bukan 3/4, tapi segenap hatimu, segenap pikiran jiwamu, segenap akal budimu. Tuhan artinya kita benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allah kita. Yang ke-38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang utama dan hukum yang terutama dan pertama. Yang ke-39, hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan mengatakan bahwa kita harus mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Sama saudara kita, apalagi saudara kita sekandung. Banyak orang sama saudara kita sekandung aja tidak pernah mengasihi, apalagi saudara seiman, apalagi tetangga kita. Maka Tuhan mengatakan kita harus mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Ada satu cerita, suatu kumpulan di dalam anak-anak kuliah, ada 50 orang. Dosennya ingin membuat acara dengan ada 50 orang dengan 50 balon, ditulis namanya. Si A, si B, si C, yang si A, si B, si tulis sendiri namanya. Sekarang dosennya bilang, saya kasih 5 menit dapatkan balon atas nama kamu sendiri. Balonnya habis ditulis nama-nama, diaduk-aduk semuanya, balon itu ada 50 biji. Dosennya bilang yang dapat duluan mendapat hadiah. Siapa yang dapat balon nama sendiri dalam 5 menit akan mendapat hadiah 1 buah motor. Yang kedua akan mendapatkan handphone. Yang ketiga akan mendapatkan tiket ke Bali. Singkat cerita, dalam 50 mahasiswa ini dia mencari balon atas nama dia. Cari sini, cari sana, cari dari 50 orang. 50 ternyata 10 menit, 15 menit enggak ada dapat yang tepat. Semua berantakan. Nah, itulah kalau hidup kita disuruh mementingkan cari diri sendiri. Enggak akan dapat. Susah, dalam 5 menit tidak dapat, 10 menit enggak dapat, 15 menit enggak dapat, karena aduk-adukan. Ada si A dapat si C dapat si G dapat si O, dan akhirnya semuanya berantakan. Tapi akhirnya dosen bilang, saya kasih waktu 5 menit sekarang, setiap balon atas nama si A kasih ke si A, yang dapat nama si B kasih si B, siapa aja. Dan akhirnya apa yang terjadi? Si A dapat balon si G dikasih nih balon lu nih. Yang si G dapat balon si B dikasih, nih B lu punya nih balon. Dalam waktu 4 menit ternyata balon itu masing-masing dapat. Karena satu orang memberi kepada orang lain, yang punyanya satu hak lagi memberi ke lainnya. Dan akhirnya dalam waktu 4 menit semua dapat balon atas nama dia. Tapi yang bukan dia cari, diberi dari grupnya.
Diberi dari kumpulan itu dalam 50 orang. Dan akhirnya semua dapat si A, dapat si A, si B, dapat si B, dapat si C. Tapi dari orang mengasihi. Nah itulah hidup. Kalau kita memikirkan, mencari yang semua yang kita punya, yang inilah aku punya, ini aku punya semuanya. Dan akhirnya nggak ada yang berkat, nggak ada kebaikan. Dan waktunya juga nggak sesuai waktunya Tuhan. Tetapi kalau kita memberi orang ini menjadi berkat, kita jadi saluran berkat, kita berkatin si A. Otomatis si C karena dapat berkat, berkatin kita lagi melalui Tuhan suruh. Dan akhirnya berkat kita, si A dapat berkat, si B dapat berkat, si C dapat berkat, kita dapat berkat. Nah itulah hidup kalau kita dikatakan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Berarti kita tidak egois. Memberi hak orang yang dapat mendapatkan berkat dari kita. Mengasihi orang lain sama dengan kita mengasihi diri kita sendiri. Kita mengasihi diri kita 80%, kita juga harus mengasihi dia 80%. Kalau kita mengasihi 100% pada diri kita, kita juga harus mengasihi orang lain 100%. Jadi semua itu sesuai kapan kita mengasihi diri kita dan berapa nilai diri kita mengasihi diri kita. Mari kita lihat Filipi 2 ayat 4 dan 5. Filipi 2, 4 dan 5. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Berarti tidak egois. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Jadi hidup kita sebagai anak Tuhan, kita harus punya pikiran dan perasaan seperti Yesus. Artinya apa? Jangan tiap orang hanya memerhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Tuhan Yesus dia lebih mementingkan orang banyak daripada mementingkan diri dia sendiri. Kita diajar oleh firman Tuhan agar tidak mementingkan diri sendiri, tetapi memikirkan orang lain juga. Artinya tidak egois, jangan egois. Dikatakan juga dalam hidup kita, jika diri kita ingin sempurna, kita harus punya pikiran dan perasaan seperti Yesus. Kalau kita mau sempurna, kita harus punya pikiran dan perasaan seperti Yesus. Hanya orang yang punya pikiran dan perasaan seperti Yesus, dialah sempurna. Hendaklah engkau sempurna seperti Bapakmu juga sempurna. Hanya punya pikiran dan perasaan seperti Yesus. Karena hanya Yesus yang punya pikiran, perasaan dan kasihnya yang selalu memikirkan orang banyak. Agar semua orang umat manusia di dunia tidak binasa. Karena itu dia rela dirinya mati di kayu salib untuk mementingkan orang banyak. Berkorban, bukan mementingkan diri sendiri. Dia tidak egois. Dia melaksanakan tugas dari Bapaknya untuk mati di kayu salib, menebus umat manusia. Karena dia mengasihi umat manusia. Amin. Karena kesimpulannya berkat itu beban. Beban yang positif dan juga beban yang negatif. Kita harus mempunyai kekuatan di dalam rohani. Sebelum kita kaya, kita harus mempunyai kekuatan di dalam rohani. Sebab jika kita mempunyai berkat tapi tidak punya kekuatan di rohani, pasti kita akan hidup dalam kedagingan, pesta pora. Yang kedua, kita harus selalu takut akan Tuhan. Jika kita punya banyak berkat, tidak takut akan Tuhan, pasti hidup kita sama dengan orang-orang dunia ini, dengan hidup berpesta pora setiap saat. Yang ketiga, janganlah mementingkan diri kita sendiri, egois. Tuhan mau diri kita diberkati agar diri kita menjadi berkat, yaitu menjadi saluran berkat untuk orang banyak. Artinya berkat itu bukan untuk diri kita sendiri. Jadi saudara mengerti bahwa berkat itu bukan untuk diri kita sendiri. Berkat itu adalah beban. Secara positif kita jadi beban, harus menjadi saluran berkat. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, nggak mengenal Tuhan dengan mengerti akan firman Tuhan, berkat itu adalah bencana.
Kalau buat kita berkat itu jadi berkat yang positif, menjadi saluran berkat. Bagi orang dunia yang tidak kenal Tuhan, berkat itu menjadi bencana, menghancurkan hidup dia. Karena dia tidak hidupnya dengan kedagingan. Yang firman Tuhan menjadi berkat Bapak Ibu Saudara-saudari. Sebelum saya tutup, kita nyanyikan satu lagu, Kasih Yesus. yakinkan bahwa kasih-Mu kepada saya sampai selama-lamanya. Bukan kasih-Mu hanya kepada saya, kasih-Mu juga kepada keluarga saya, sampai keturunan kami terus dan seterusnya. Kasih-Mu tidak pernah habis-habisnya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Kau berikan pada hidup kami, pada kami semua Tuhan, bahwa kami diajar bahwa berkat itu adalah beban. Beban yang positif, ada juga beban yang negatif. Tergantung hidup kami Tuhan. Karena itu Tuhan, kami serahkan hidup kami dan mengerti bahwa kami harus menjadikan saluran berkat untuk orang banyak. Berkat yang kami terima bukan untuk pribadi kami, menjadikan kami berkat, menjadi beban yang positif, menjadi saluran berkat. Dan kami tidak egois, kami hidup di dalam kaya secara rohani, dan kami juga
mementingkan orang banyak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percayakan semua hidup kami, masa depan kami pada Engkau. Engkaulah segala-galanya. Karena itu Tuhan, kami mohon ampun segala kelemahan kami, juga asal dosa-dosa kami yang kami buat sengaja tidak sengaja Tuhan. Karena itu Tuhan, supaya kami hidup benar di hadapan Engkau, kuasailah tubuh, jiwa, roh kami. Kuasai juga kehendak kami Tuhan. Biar kami lakukan semua dengan kehendak Engkau. Karena itu paksakan kehendak Engkau dalam hidup kami, sehingga kami melakukannya semua hari demi hari untuk kemuliaan Engkau Tuhan. Dan nama-Mu dipuji dimuliakan melalui hidup kami dan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, siapa diberkati lambaikan tangan buat menyelamat. Beri kemuliaan buat Tuhan ya. Saya percaya saudara dan saya juga mau berkat ya. Kok ada nyanyian zaman dulu, biar miskin di sini tapi kaya di surga. Ya, kok kita miskin ya bingung. Mau mana-mana naik motor, bensin nggak ada, nggak baik ya. Tuhan mau memberkati kita ya, secara jasmani, secara rohani ya. Jangan nggak punya duit, bohong ya. Semua butuh uang ya. Tuhan mau pertama rohani dulu diberkati, baru jasmani ya. Sudah mendekati Tuhan? Sudah mendekati Tuhan? Ya mau dong, siapa? Saya mau. Saya selalu mendoakan saudara supaya diberkati secara rohani dan juga jasmani ya. Atas nama sidang jemaat ucapan terima kasih buat para Bapak yang Kristus. Mari kita berdiri. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur dan terima kasih kepada Bapa di surga. Kalau hari ini kau ingatkan kami, Engkau merindukan anak-anak-Mu diberkati secara jasmani. Tapi juga Engkau merindukan bukan jasmani, kadang-kadang jasmani bukan jadi berkat, tapi jadi masalah. Karena rohani kami, rohani belum dewasa, sebagaimana anak-Mu hilang. Ketika diberkati oleh orang tuanya, ternyata dia foya-foya dan akhirnya melarat. Dan kami percaya kami diberkati secara rohani, Engkau juga akan memberkati secara jasmani. Pakai hamba-Mu yang sudah menjadikan saluran berkat rohani. Dan sekitar sisi yang kedua kau berkati, sisi yang kau berkati dalam pelayanannya, buat proyeknya, kami percaya Engkau tidak tinggalkan, beri kesempatan menjadi saluran berkat. Dan hari ini kami diberkati Tuhan secara luar biasa. Engkau merindukan kami anak-anak-Mu, dan firman-Mu berkata, orang benar anak cucunya tentang roti. Sekalipun dalam masa pandemi, suasana sulit bagi dunia, tapi bagi kami sebagai anak-anak-Mu, kami diingatkan firman Tuhan dalam Kejadian pasal 26 ayat 1. Dan suasana kelaparan, suasana menderita, pada ayat yang ke-12 firman Allah berkata, Ishak menabur dalam suasana yang sukar, suasana kering, kelontang, suasana yang menakutkan. Tapi Ishak menabur, dan ayat selanjutnya katakan Tuhan yang memberkati Ishak. Dan kami juga mau belajar seperti Ishak mau menabur dalam pekerjaan Tuhan, dalam ladang Tuhan dengan pikiran yang positif. Sehingga berkat-berkat yang kau berikan kami tidak salah. Berkat-berkat rohani ini menjadi satu utama untuk mencapai hidup yang kekal. Tapi berkat jasmani juga mencukupi segala kebutuhan rumah tangga kami. Di mana sementara kami besok harus bekerja, harus mencari nafkah, kami akan bekerja, kami akan berdagang. Kami percaya Engkau tidak akan tinggalkan kami tergeletak Tuhan. Engkau berikan hikmat yang dari Tuhan, sehingga kami bisa Engkau mencukupi segala kebutuhan kami. Bahkan limpah kata Tuhan. Dengan limpahnya dipakai buat pekerjaan Tuhan yang suci dan mulia Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkat saudara yang ulang tahun pada minggu ini, Kau sudah berikan panjang umur, Kau juga memberkati mereka yang ulang tahun pernikahan. Pada minggu ini juga Kau berkati apa yang jadi kebutuhan tangganya, keluarga yang bahagia, keluarganya diberkati oleh Tuhan. Dan lebih pada Tuhan, sebagai untuk melengkapi suatu ibadah
Kami juga memberikan persembahan kepada Tuhan. Seberapa yang kami berikan dengan hati yang sukarela. Sebagaimana firman Allah berkata dalam Ulangan 16 ayat 16. Memberi melengkapi suatu, jangan menghadap Tuhan dengan tangan hampa. Tapi memberi sesuai dengan berkat-berkat yang kau berikan. Kau memberkati kami. Kami juga memberikan kepada pekerjaan Tuhan yang suci dan mulia. Kami memberikan hati yang sukarela. Kami memberi karena tidak motivasi lain. Karena masih Engkau Tuhan. Dan kami juga mengembalikan hak milik-Mu dan korban syukur kepada Tuhan. Sesi yang kedua kau berkati. Dan sesi yang ketiga kau berkati. Dan sebentar kami akan berpisah satunya lain. Antar kami dengan selamat. Kembalikan kami minggu depan bersama saudara yang tidak hadir pada pagi hari ini. Dan kami percaya kau yang rohani kau berkati, yang jasmani juga engkau akan memberkati. Dan engkau berkata, diberkatilah baku nasimu, diberkati adonanmu, diberkati kandunganmu, diberkati engkau bukan jadi ekor tapi jadi kepala, bukan menutupi naik, bahkan setiap tapak kaki diberkati oleh Tuhan. Sebagaimana Yosua diberkati Tuhan. Dan kau juga kami berkati dengan hikmat yang dari Tuhan. Kami bisa melakukan sekalipun suasana mencekam. Tapi bagi Tuhan tidak ada kata sulit, bagi Tuhan terlalu indah. Sebagaimana firman Allah juga, Ishak menabur di tanah yang kering, suasana mencekam. Tapi Tuhan yang memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saudara kekasih, bukalah tangan saudara. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadap wajahnya kepada saudara. Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang.